Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review ya. Hanya review ya. Di dalam minggu ini dari tanggal 1 hingga tanggal 5 ini. Baik itu saham mingguan yang saya rekomendasikan, juga saham yang saya review, juga saham-saham harian ya. Kita coba lihat dulu IHSG hari ini turun ya. Turun di 0,51%. Tapi kita bisa lihat di sini value-nya cukup besar ya. Ada di 16,67 triliun. Turunnya di sesi kedua ya. Mulai kelihatan turunnya di sesi kedua, dia turun lagi. Padahal di sesi pertama dia cukup sideways ya. Ini berdasarkan transaksi ya, value volumenya ada 30,29 billion ya. Kita coba lihat terkait saham. Berdasarkan sektor, saham yang ini keuangan ya, yang masih hijau keuangan. Dan kita bisa lihat di sini sektor apa ya? Sektor semuanya turun, tapi kita bisa lihat di sini. Sektor pertambangan malah paling besar turun. Dan ini clue ya. Udah kelihatan clue-nya bahwa kemungkinan hari Senin pertambangan yang akan naik. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk hari Senin ya, karena udah terlalu banyak pertambangan. Cukup lumayan pertambangan turunnya. Kita coba lihat di top value-nya ada apa untuk hari ini. Oh, nggak ada yang sampai billion ya. Cuma Antam yang cukup lumayan banyak di 745. Tins nggak turun ya. Dan tadi Tins juga turun. Seperti Antam ini ya. Adro di awal naik ya, malah turun. Terus Agro, Telkom, semuanya udah kembali turun. Dan coba lihat ya, Telkom ini nggak salah tuh pernah menyampai harga 3.500 dan semuanya turun ya. Jadi saya ngelihat bahwa banyak saham-saham yang udah disupport. Jadi kemungkinan IHSG akan lebih baik ke depannya. Besok saya akan coba ulas untuk sekalian merekomendasikan saham mingguan. Itu selanjutnya kita coba lihat top gainer-nya saham-saham ini ya. Kalau saya ngelihat ini kayak pom-poman aja ya. Ini 25, 34, 34 ya, begitulah. Kita coba lihat top losernya ya. Top losernya coba ada BTPS. Wow, BTPS, ARB ya. Inco. Oh, Inco juga ARB. Harum. Banyak ya saham-saham pertambangan yang bisa teman-teman coba lakukan. Lihat nanti ya di hari Senin. Ada Saratoga, UNTR, ITMG. Cukup lumayan ya. Cukup lumayan besar untuk top usernya. Oke, kita bisa lihat di sini kalau berdasarkan saham LQ45 seperti apa ya? Kita coba lihat. Banyak ya yang merah juga banyak ya. Ada BTPS, Inco, INKP juga, Antam, Adro, CTRA, Mika, DSDE, INTMG, HMSP, MN. Wah, bisa kita lihat lah ya.
cukup lumayan banyak yang ini ya, yang merah ya, yang hijau hanya beberapa, dan dihitung rata-ratanya turun 0,75% untuk LQ45. Bisa kita lihat di sini yang naik ada Sril, ada Java, ada Era, BBCA, Cipin, Akra ya, sama BBRI. Hanya ini nih yang naik untuk LQ45. Dan makanya saya bilang kebanyakan harga saham itu udah disupport ya. Jadi kemungkinan hari Senin akan ada kenaikan. Oke, selanjutnya kita coba lihat di halaman bonus. Bagi teman-teman yang pengen menggunakan kode referral saya, bisa ya menggunakan kode referral saya. Di sini saya sudah dapat 2 lot saham gratis, dan semoga teman-teman juga dapatin saham yang berpotensi tinggi ya. Ya, semoga aja dapat Antam atau BBCA dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita coba lihat IHSG secara teknikal, sekalian kita review saham mingguan ya. Hari ini dia turun di 0,51% dan sekarang berada di MA20, di atas MA20. Kalau saya ngelihatnya untuk IHSG ke depannya seperti apa, saya ngelihat ada apa ya? Ada kenaikan ya. Walaupun MACD akan ada tren penurunan, di mana saya ngelihat paling kecil hanya di sini ya. Untuk untuk IHSG ada di 6142. Tapi kalau dilihat dari MA20-nya trennya ada kenaikan, jadi saya ngelihat berpeluang ada kenaikan. Dari Bollinger Bands-nya juga kelihatan ada tren kenaikan ya. Jadi saya ngelihat berpeluang besar adanya tren kenaikan untuk IHSG. Baik, kita review satu-satu saham mingguan ya. Yang pertama ada ASI. ASI selama minggu ini naik 1,91%, padahal di hari pertama saya rekomendasiin juga sekitar 1,91%, di 3,7%. Terus dia pernah nyampe harga ke 5.725, sekarang dia kembali lagi ke 5.500 ya. Dan saya bilang tadi ini ya, banyak saham-saham yang berada di daerah support, jadi kemungkinan besar akan ada kenaikan ya. Ini untuk ASI, bisa dilihat MACD juga akan ada tren kenaikan dan sangat berpeluang banget untuk ASI bisa naik esok hari ya, di hari Senin ya, tanggal 8. Selanjutnya ada ACES. ACES sesuai yang saya prediksi naiknya tipis, tapi naik terus ya. Hari ini dia turun di 0,32. Kita bisa lihat kenaikan berarti udah 2,94% dari awal. Ya, bisa dilihat ya, dia sudah keluar dan ini makanya ada tren kenaikan. Kalau untuk ACES saya prediksi sampai 1685 ya, cut loss untuk hari Senin kalau misalnya dia sampai tinggi naiknya. Karena di sini bisa kita lihat trennya udah tren penurunan ya. Tren secara global, secara bulanannya pun juga udah mengalami penurunan, jadi harusnya dia bisa mencapai 1695, sekarang 1680 gitu. Dan ini memang ada tren penurunan. Tapi secara MACD ini akan ada tren kenaikan ya. Jadi akan ada garis hijau nanti yang akan membentuk untuk ACES ini. Oke, selanjutnya ada Wika. Wika hari ini turun juga ya di 1,15% ya. Selama seminggu ini dia berarti turun di 1,07%, di mana hari pertama saya rekomendasiin naiknya cukup besar ya di 6,61%, dan turunnya juga cukup lumayan besar ya sampai 4 hari kemudian di 7%-an ya.
hingga 7%-an. Jadi bagaimana Wika? Selanjutnya saya ngelihat masih sideways, tapi kalau dia keluar lagi ke bawah, berarti saya ngelihat berpeluang akan ada tren kenaikan. Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa adanya tren penurunan untuk Wika ya. Oke, selanjutnya INTP. Di NTP juga ya, secara umum adanya tren penurunan, tapi 2 hari pertama dia udah coba naik ke atas, terus akhirnya dia turun ya. Hari ini dia turun di 0,93, secara keseluruhan naik 4,75%, berarti ini 1-2 hari cukup lumayan ya untuk kenaikannya. Jadi bagi teman-teman bisa mempertimbangkan di 2 hari pertama ya. Ternyata di 3 hari selanjutnya dia malah sedikit loss ya. Tapi di MACD malah ada tren kenaikan. Kalau untuk INTP saya di sini ya, di 14.275, sekarang di 13.275, lumayan 1.000 kenaikan, jadi masih berpeluang adanya tren kenaikan, tapi secara keseluruhan adanya tren penurunan, dan ini sideways ya, kelihatannya dia sideways. Selanjutnya ada SMGR. SMGR secara mingguan dia naik 12,02% ya. Secara mingguan ya, dia naik 12,02%, padahal sebenarnya dia bisa naik sampai, kalau dari awal kita bisa lihat kenaikannya cukup lumayan ya, 4%, 9%, sampai 15% ya kenaikannya ya ini. Terus di 3 hari ke belakang dia malah turun. Untuk ke depan mungkin dia masih sideways, tapi saya ngelihat bahwa mungkin akan ada tren penurunan juga buat SMGR. Walaupun di sini bisa kelihatan adanya tren kenaikan yang akan terbentuk. Kalau naik, saya merekomendasikan untuk cut loss di sini ya, di 11.650. Oke, selanjutnya JSMR. JSMR ini sama ya kayak Wika tadi. Malah tren penurunan kita bisa lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari dia tren penurunan, dan bisa kita lihat sepertinya ini adanya sedikit kurang ada isu ya buat JSMR, jadi makanya dia malah turun, dan secara umum juga MA20 juga turun ya. Jadi kelihatannya akan ada tren penurunan ya, tapi bisa saja dia naik, bisa ya. Makanya sebenarnya sedikit ada isu aja, karena harganya udah di bawah support ya. Kita bisa lihat ini harganya udah di bawah support, jadi sedikit butuh isu untuk JSMR, dan bisa dilihat nanti Senin seperti apa. Selanjutnya BMRI. BMRI secara keseluruhan dalam minggu ini naik 5,40%. Di hari pertama aja dia naik ya. Hari kedua juga ya. Hari kedua, ketiga dia juga naik, dan di hari keempat, kelima dia sedikit turun. Tapi kalau teman-teman beli ketika saya bilang akan ada kena di sini, di bawah garis support ini, pasti lumayan ya, naiknya 6,91%, tambahin ini juga lumayan ya, naik sekitar 3%-an, cukup lumayan. Oke, selanjutnya kita coba lihat saham harian. Ada KLBF. KLBF tidak ada kenaikan dan penurunan, dia sideways. Dari Bollinger Bands-nya juga sideways ya, jadi bisa kita lihat kemungkinan dia akan sideways ya. Dan MACD kemungkinan masih ada tren kenaikan ataupun penurunan ya, kita coba lihat di esok hari Senin. Selanjutnya ada Wood tadi naik ya.
naik ya 1,65%, tapi sebenarnya dia udah mau coba keluar ke MA20, tapi gara-gara ISG juga turun, membuat sedikit dia juga turun. Tapi berdasarkan MACD dia ada tren kenaikan, jadi berpeluang adanya kenaikan untuk adanya peluang untuk Wood bisa naik dan berpeluang sampai ke sini ya, sampai 665. Itu untuk Wood. Selanjutnya ada SCMA. SCMA udah 5 hari ini turun ya. Wow, ini hampir sama seperti JSMR tadi ya. Apakah ada tren penurunan? Karena ya balik lagi ya, tidak ada isu positif yang bisa membuat dia cukup bisa naik ya, apalagi kita bisa lihat IHSG 2 hari belakang juga cukup lumayan turunnya, dan sekarang dia berada di daerah support, masih di daerah support, harga di bawah supportnya. Selanjutnya ada bull. Untuk bull hari ini tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi kalau dilihat di sini ada tren penurunan dan kemungkinan di sini akan sideways ya. Dan Bollinger Bands udah mulai mengecil dan kemungkinan bull kalau untuk naik besar agak, kalau saya prediksi kayaknya agak kurang ya. Coba kita lihat. Ya palingan sampai di sini ya. 15-an 12-an persen ya untuk bull bisa naik besar. Karena dilihat udah mulai mengecil, terus udah mulai tren penurunan. Selanjutnya ada BRIS sama SCMA tadi ya, turun di 5 hari belakang, jadi itu 3, 4, 5, 6 ya, udah masuk 6 hari nih dia turun, dan sekarang kita bisa lihat BRIS sudah menyentuh keluar ya, menyentuh keluar daerah supportnya, dan saya ngelihat peluangnya besok ada ya, peluang besok buat BRIS naik besar juga ada ya. Kenapa? Karena saya ngelihat harusnya IHSG besok naik ya, karena banyak saham-saham potensial ya, LQ45 ya, khususnya itu yang sedang berada di daerah support, dan harusnya untuk LQ45 ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk dalam membeli saham-saham ya. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ hari ini turun di 0,33%. Kita bisa lihat adanya tren penurunan berdasarkan MACD, jadi kayaknya ULTJ belum akan melewati MA20-nya dan mungkin akan sedikit sideways ya, masih akan ada sideways. Selanjutnya ERA. Nanti lupa lagi saya ini. ERA hari ini naik ya di 2,62%. Kita bisa lihat kenapa dia naik, karena emang ada tren kenaikan ya buat ERA. Jadi wajar saya merekomendasikan ERA karena adanya tren kenaikan, dan sekarang dia butuh 4,77% lagi untuk naik. Di sini MA5 akan bersentuhan dengan MA20. Kalau IHSG besok naik dan harganya juga naik, kemungkinan ERA akan coba tetap ada tren kenaikan ya. Kita bisa lihat di sini dari awal ERA itu malah ada tren kenaikan. Ini sideways ya. Ini cukup lumayan sideways-nya, dan selanjutnya nunggu momen untuk adanya tren kenaikan. Selanjutnya Sril juga naik ya. Sril naik di 2,68%. Bisa kita lihat di daerah garis support ya. Seperti yang saya bilang, di daerah garis support. Ya walaupun dia tipis-tipis ataupun pokoknya ini udah daerah garis support ya. Di sini itu udah daerah garis support. Jadi saya sampaikan bahwa ini udah daerah garis support, walaupun dia trennya lama naik atau apa gitu ya, tapi ini udah di daerah garis support. Jadi teman-teman tinggal mempertimbangkan untuk membeli saham apa gitu ya.
Untuk SRIL masih ada peluang naik 17,03% lagi sampai ke harga 270 ya. Masih berpeluang untuk SRIL karena MACD juga ada tren kenaikan. Selanjutnya ada bank. Nah, di bank ini kita agak sedikit raba-raba ya. Bank ini kita bisa lihat ya, ini akumulasinya cukup lumayan di 4 hari yang lalu. 4 hari di tanggal 22 sampai 25 ini ya. Terus di tanggal 26 sama 1 Maret mengalami penurunan dan distribusinya cukup tipis. Terus kita bisa lihat di sini adanya akumulasi lagi ya. Adanya akumulasi lagi dan 3 hari ini distribusinya malah tipis. Ini saya melihat akan ada tren kenaikan ya. Masih ada tren kenaikan buat bank sampai ke harga 2.680. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemungkinan bank akan sideways dulu ya. Akan sideways dulu di daerah sini dan baru akan ada tren kenaikan. Karena saya melihat dari sini Bollinger Bands sudah membuat tren kenaikan ya. Nah, ini middle, ini garis support, ini resistennya. Jadi saya melihat kemungkinan bank akan ada sideways ya di daerah sini. Dan bisa dilihat trennya ada tren kenaikan dan masih berpeluang ya. Kalau saya melihat masih berpeluang. Kenapa? Karena saya melihat ini harusnya udah naik ke atas ya. Ini masa harganya di harga minus 200 ya. Di harga 200 gitu ya. Di harga 200 paling daerah support kecilnya ya. Iya, minus 200. Jadi makanya ini kelihatannya masih akan ada tren kenaikan sehingga garis middle-nya akan berada di daerah sini ya. Makanya saya melihat bank masih berpeluang adanya tren kenaikan. Selanjutnya ada Mika ya yang kemarin yang saya coba bahan pertimbangan buat teman-teman. Ya, Mika ternyata hari ini turun juga dan masih berada di daerah garis support. Bisa kita lihat Mika ini malah saya rekomendasikan ya untuk minggu depan. Kalau saya tadi malah ngambil Antam ya daripada Mika. Tadi saya mikirnya Antam yang akan lebih cepat naiknya ya. Tapi Mika bisa berpeluang juga. Tadi saya beli di kisaran sini tadi. Terus kenapa saya membeli Antam ya? Coba kita lihat ya Antam. Kenapa saya beli Antam? Karena dia udah di bawah garis support banget ya. Jadi kemungkinan besok dia akan ngebayang. Saya lihatnya besok ya. Besok di hari Senin dia akan ngebayang dan dia bisa naik sekitar 21% juga ya. Walaupun kita bisa lihat ya, dia mengalami penurunan di sekitar 20,76% ya sejak 22 Februari. Ya, cukup lumayan dan makanya saya melihat bahwa IHSG hari Senin itu akan naik karena banyak harga yang di bawah garis support ya. Bisa kita lihat lagi di Inco. Ya, Inco juga seperti itu di bawah daerah support. Dan tinggal momen kalau dia naik cukup lumayan ya. Kalau teman-teman beli tadi di akhir sesi dia bisa naik 29,78% lagi. Wah, lumayan ya, walaupun kapan naik sampai ke sininya juga cukup lumayan itu kenaikan ya. Makanya saya merekomendasikan ini gitu. Sama Tins ya, Tins tapi tadi kita bisa lihat tidak ada penurunan dan ini ya, kenaikan dan dia udah keluar di daerah garis support dan masih ya kalau misalnya pun turun
turunnya sekali atau 2 kali, sekali pun itu menurut saya masih jadi bahan pertimbangan ya, karena dia udah di bawah garis support banget gitu. Kalaupun dia turun besok 7%, kita coba lihat. Kayaknya masih berpeluang, tapi kita bisa lihat di sini ya, sudah ada akumulasi. Nah, ini saya ngelihat bahwa kemungkinan untuk hari Senin akan ada tren kenaikan dan IHSG akan coba naik cukup lumayan besar karena saham-saham LQ45 yang akan banyak naik di hari Senin esok ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kalau ada yang pengen ditanyain boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.